ayo berdiskusi. Kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya, kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Untuk mengerjakan proyek ini, kamu dan teman-teman harus melaksanakan musyawarah. Tentukan kelompok yang terdiri atas 4 sampai 5 orang. Tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok. Tuliskan hasil musyawarah di bawah ini. Perhatikan contoh berikut. Benda yang akan kami selidiki adalah meja, kursi, papan tulis, kotak makan, sendok. Masih ingatkah kalian tentang bahan pembentuk dari benda yang telah dituliskan? Meja, kursi, dan papan tulis adalah benda yang terbentuk dari kayu. Sedangkan kotak makan adalah benda yang terbentuk dari plastik. Lalu, untuk sendok adalah benda yang terbentuk dari logam. Kalian bisa menuliskan jawaban sesuai dengan hasil musyawarahmu. Kamu sudah melakukan kegiatan musyawarah. Tuliskan pengalamanmu di kotak yang disediakan. Tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Tercipta kesepakatan bersama yang adil. Mempererat tali persaudaraan. Bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Tidak memotong ketika teman menyampaikan pendapatnya. Tidak mengejek pendapat teman. Apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Akan tercipta suasana kerukunan dan kedamaian, serta musyawarah akan berjalan dengan baik. Ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Ketika temanku menyampaikan pendapatnya tentang tujuan wisata, aku mendengarkan dengan seksama. Kalian bisa menuliskan jawaban sesuai dengan kreativitasmu. Sekarang ayo mencoba. Setiap kelompok telah memilih benda. Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda, karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca? Untuk memecahkannya, selidiki bersama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. 1. Tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. 2. Isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh seperti pada nomor 1. Daun jendela terbuat dari bahan kayu. Kelebihan dari bahan tersebut kuat. Beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Kekurangan dari bahan tersebut dapat terkena rayap, mudah terbakar. Terbuat dari bahan aluminium. Kelebihan dari bahan tersebut ringan, tidak dapat dimakan rayap. Kekurangan dari bahan tersebut tidak tahan benturan keras. Meja terbuat dari bahan kayu. Kelebihan dari bahan tersebut kuat, dapat bertahan lama. Kekurangan dari bahan tersebut dapat terkena rayap, mudah terbakar. Kursi terbuat dari bahan kayu. Kelebihan dari bahan tersebut kuat,
dapat bertahan lama. Kekurangan dari bahan tersebut dapat terkena rayap, mudah terbakar. Papan tulis terbuat dari bahan kayu. Kelebihan dari bahan tersebut kuat, dapat bertahan lama. Kekurangan dari bahan tersebut dapat terkena rayap, mudah terbakar. Kotak makan terbuat dari bahan plastik. Kelebihan dari bahan tersebut ringan, tahan terhadap air. Kekurangan dari bahan tersebut mudah terbakar. Sendok terbuat dari bahan logam. Kelebihan dari bahan tersebut tidak mudah terbakar. Kekurangan dari bahan tersebut mudah bengkok. Kalian dapat menuliskan tabel tersebut berdasarkan benda-benda yang kalian amati. Sekarang ayo menulis. Pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki. Tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu. Hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu. 1. Penjelasan bentuk benda, meliputi warna, ukuran, dan bentuk. 2. Fungsi benda. 3. Alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. 4. Menyebutkan kelebihan bahan tersebut. 5. Menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah penjelasan tentang hasil penyelidikan meja. Meja berwarna coklat dengan ukuran cukup lebar dan berbentuk persegi panjang. Meja berfungsi sebagai alas untuk menulis. Meja akan lebih baik jika terbuat dari kayu. Kelebihannya karena kayu mudah dibentuk dan bertahan lama. Kekurangannya adalah mudah terbakar dan terserang rayap. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan hasil penyelidikanmu. Sekarang ayo mencoba. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ini. Bantulah Siti menemukan ukurannya. 254 cm sama dengan berapa meter ditambah berapa sentimeter? 254 cm dapat dituliskan 200 cm ditambah 54 cm. Kemudian 200 cm kita ubah menjadi meter, sehingga menjadi 2 meter ditambah 54 cm. 390 cm sama dengan berapa meter ditambah berapa sentimeter? 390 cm dapat dituliskan 300 cm ditambah 90 cm. 300 cm kita ubah menjadi meter, sehingga menjadi 3 meter tambah 90 cm. 365 cm sama dengan berapa meter ditambah berapa sentimeter? 365 cm dapat dituliskan 300 cm ditambah 65 cm. 300 meter kita ubah menjadi meter, sehingga menjadi 3 meter ditambah 65 cm. 909 cm sama dengan berapa meter ditambah berapa sentimeter?
909 cm dapat dituliskan 900 cm ditambah 9 cm. 900 cm kita ubah menjadi meter sehingga menjadi 9 meter ditambah 9 cm. 400 cm sama dengan berapa meter ditambah berapa sentimeter? 400 cm dapat kita tuliskan 400 cm ditambah 0 cm. 400 cm kita ubah menjadi meter sehingga menjadi 4 meter ditambah 0 cm. Tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. 250 cm dapat kita tuliskan 200 cm ditambah 50 cm. 200 cm kita ubah menjadi meter sehingga menjadi 2 meter ditambah 50 cm atau 2 meter lebih 50 cm. Kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai kebutuhan. 2 meter kita ubah menjadi sentimeter. Maka 2 meter sama dengan 200 cm. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Buah duku, buah mangga. Temanku, tetap semangat ya. Bye-bye.